happy, terus berani kreativitas sama inovasi tinggi aja sih. Jangan takut. Halo semuanya, perkenalkan aku Friska Aurelia dari program studi Komunikasi Digital dan Media kelas E2. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya sama rekan kerjaku di Wiskul Bogor. Di sini ada perkenalan diri dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Yuda sebagai graphic designer di Wiskul Bogor. Jadi di sini ada Bang Yuda sebagai graphic designer di Wiskul Bogor. Kalau boleh tahu, Bang Yuda ini sudah berapa lama kerja di Wiskul Bogor? Kerja di Wiskul Bogor kurang lebih ada 2 tahun. 2 tahunan. Sebelum kerja di Wiskul nih, sebelumnya pernah nyoba nggak selain jadi graphic designer mungkin? Sebelum jadi graphic designer sih kegiatannya kuliah aja, kan waktu itu zaman masih kuliah. Terus setelah lulus kuliah nyoba-nyoba kerja lah, tapi belum menjadi graphic designer full. Jadi pernah jadi kerja di sablon. Oke, sablon apa tuh? Sablon buat kaos. Oh, sablon kaos. Cuman sablonnya yang printing digital gitu, otomatis. Oke. Itu berapa lama kerja? Kurang lebih ada 4 bulan deh. 4 bulan itu kan masa tes, nyoba pengalaman gitu. Terus habis dari situ baru jadi graphic designer. Iya, ngelamar-lamar, terus nggak lama terima di Wiskul. Oke, sebelumnya apa Bang Yuda ini dulunya kuliah graphic designer juga kah? Apa kayak suka gambar gitu? Kuliah jurusan graphic designer, ya betul. Saya lulusan desain komunikasi visual dan kebetulan juga dari kecil emang suka gambar. Tapi saya dulu SMK-nya itu nggak berhubungan sama multimedia, visual, desain pun nggak ada berhubungan. Dulu saya SMK-nya ngambilnya teknik informatika, IT. Cuman karena kayak nggak passion, terus pas kecil kayak suka gambar, kayak terus ditawarin sama teman kuliah, lihat-lihat jurusan, dan akhirnya lihat DKV, kok sama gitu passionnya, akhirnya ngambil DKV. Selama kuliah di DKV susah nggak sih? Gimana praktikumnya gitu? Susah sih, dibilang susah juga. Susahnya tuh banyak banget biaya yang harus dikeluarkan sih dari pelajar. Kalau misalnya praktek tuh tinggal ikutin. Susahnya itu banyak biaya aja, kayak device-nya nggak ada, seperti kayak biaya beli cat segala macam. Itu kesulitannya itu aja sih. Oke, selama jadi graphic designer nih, kira-kira desain paling apa yang paling sulit? Desain apa yang paling sulit gitu? Desain yang paling sulit selama ini, desain yang paling sulit sih ini bukan paling sulit ya, paling ini aja kayak waktunya bikin desain itu lama. Ini aja pernah bikin ilustrasi itu, dan ilustrasi itu harus tayang sedetail mungkin gitu, dan hasilnya bagus ya. Kalau mau bagus pasti lama. Paling kesulitannya itu aja. Itu ilustrasi buat apa? Itu ada, kalau waktu itu di kuliah ilustrasi buat tugas, ya jadi kayak manual gitu, bikin kayak gunungan aksara Jawa gitu, dan itu kita manual dan digital dulu. Kalau yang digital sih selama ini buat kerjaan kayak ada orang order biasanya ilustrasi itu buat baju gitu. Itu yang memungkinkan selama ini. Paling susah sih gitu aja. Desain baju gitu ya, logo juga ya. Kira-kira nih selama jadi desainer grafis, seru nggak sih? Seru sih, seru. Soalnya kan desain itu berhubungan dengan visual, terus kreativitas dan seni. Jadi kita banyak banget ide-ide yang harus dikeluarkan. Jadi kayak apa nih kita depannya, misalnya kayak membuat promosi, terus gaya visualnya gimana, terus ini cocok nggak sekreatif kita. Itu sih keseruannya gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak bosen, capek gitu ya, di desain di depan laptop terus? Bosen atau capek sebenarnya enggak, cuman itu kayak dari kitanya kayak mentok mungkin nyari ide, dan itu biasanya sih kita cara ngatasinya ngeliat desain lain, terus ngeliat referensi desain lain, jadi biar ide kita nggak mentok di situ. Selama jadi desainer grafis,
pernah ngalamin kayak kendala gitu nggak? Kendala sih paling ini aja kan, teknologi software itu makin canggih, dan dimana device kita juga harus mengikuti software tersebut. Kalau device kita kurang, ya kita pasti ketinggalan. Ya, contoh kayak HP lah gitu. Semakin tinggi yang bagus lah teknologinya. Berarti kan ini udah jadi desainer grafis 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. Kira-kira bakal seterusnya jadi graphic designer atau mau nyoba hal baru kayak jadi Ya sih, paling nyoba hal barunya kayak pengen nyoba usaha sendiri gitu. Kayak, kan dari desain tuh paham branding, terus bisa bikin logo segala macam, terus visualnya bisa. Paling kalau kita usaha sendiri kan kita udah paham visualnya kemana, arahnya kemana. Paling ingin nyoba bisnis aja sih, tapi belum tahu bisnisnya apa. Tapi kalau misalkan nanti juga mulai bisnis juga bisa bikin logo sendiri, Iya, bisa bikin logo sendiri, paham lah. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya dari aku, bukan pertanyaan sih, apa sih pesan untuk dari Bang Yudo untuk teman-teman yang baru mulai belajar desain grafis, karena kan aku di mata kuliah juga sempat dapat desain grafis. Buat teman-teman yang baru belajar sih, saya saranin jangan cuma mentok di itu aja desainnya, jadi harus eksplor desain baru. Terus kalau kita cuma ikutin tren doang tuh kayak mentok aja gitu, apa yang baru ikut, sebenarnya nggak bagus juga. Kita harus eksplor yang di luar tren gitu, yang bagus pas kita aplikasikan di desain itu bagus apa enggak gitu. Jangan cuma ya, terus nyoba-nyoba kayak desain-desain baru. Kayak sekarang zamannya tuh tren kayak 3D. Kalau misalnya teman-teman punya device yang lebih bagus, coba aja gitu, explore lebih banyak lagi. Yang penting sama happy, terus berani kreativitas sama inovasi tinggi aja sih. Jangan takut salah atau jangan takut jelek sebenarnya. Betul betul. Yang penting kita berani nyoba. Itu pesan dari Bang Yuda menjadi penutup perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi.